Halo, perkenalkan saya Alfriska, salah satu tenaga pengajar di SMK Kelingkumang. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Dalam hal ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mas Nurima Heriansa SPD MPD selaku dosen pembimbing saya dan Bu Cut Nurjanah selaku guru pamong saya yang selama ini telah banyak memberi masukan dan bimbingan terhadap saya selama mengikuti perkuliahan PPG. Berikut saya akan berbagi video best practice saya dengan tema layanan Remaja Keren, Remaja Berempati Tinggi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari best practice yang telah saya susun. Adapun lokasinya yaitu di SMK Kelingkumang Skadau, lingkup pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan yang ingin dicapai untuk memecahkan permasalahan terkait dengan masih rendahnya rasa empati sehingga peserta didik dapat meningkatkan rasa empati dalam diri dan tidak melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Penulis best practice Alfriska SPD, dosen pembimbing Mas Nurima Heriansah SPD MPD, dan guru pamong Bu Cut Nurjanah SPD. Adapun tanggal pengambilan yaitu 30 November 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah praktik ini adalah masih adanya peserta didik yang memiliki rasa empati yang rendah sehingga masih terjadi tindakan bullying di lingkungan sekolah. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Pentingnya praktik ini dibagikan adalah untuk menunjukkan praktik yang sudah dilakukan di SMK Kelingkumang, lalu kemudian berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru sehingga guru lain termotivasi untuk berbuat yang terbaik bagi para siswa, khususnya siswa-siswi di SMK Kelingkumang. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru, maka guru berperan penting dalam membimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar dengan menyusun perangkat pembelajaran meliputi pembuatan RPL, bahan ajar, media yang digunakan, LKPD, evaluasi untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan bagi saya dalam melakukan layanan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jaringan internet dan proyektor, serta sound yang terkadang harus gantian dengan guru lain. Peserta didik yang belum terbiasa dengan metode yang diberikan sehingga peserta didik cenderung kurang aktif. Serta saya juga belum sepenuhnya memahami metode layanan yang digunakan. Siapa saja yang terlibat dalam layanan ini? Yaitu peserta didik kelas 11 AKL 2 yang menjadi sasaran dalam praktik ini, tim IT yang telah membantu dalam proses perekaman, dosen pembimbing dan guru pamong yang telah memberi banyak sekali masukan dan arahan terkait layanan yang akan diberikan, serta teman sejawat yang turut membantu dalam proses penggunaan media atau alat demi keberhasilan proses layanan. Aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait layanan yang akan diberikan.
Kedua, melakukan kajian literatur terkait materi layanan yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan teman sejawat, rekan kerja, serta kepala sekolah. Yang keempat, merancang perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning. Yang kelima, menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan perangkat model PBL. Yang keenam, menggunakan media interaktif yang berbasis teknologi berupa slideshow, PowerPoint untuk memudahkan siswa memahami materi. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning sesuai sintak-sintaknya pada tanggal 30 November 2022. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan yaitu yang pertama, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu dosen pembimbing serta guru pamong untuk penyusunan perangkat dan instrumen yang akan digunakan saat pembelajaran. Yang kedua, merancang RPL dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, yaitu berpusat pada permasalahan peserta didik dan melakukan penilaian terhadap kemampuan pemahaman peserta didik terkait materi layanan dengan memberikan LKPD. Yang ketiga, memilih video pembelajaran sesuai dengan materi yang ingin disampaikan, yaitu tentang rasa empati. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap peserta didik selama mengikuti kegiatan layanan melalui observasi yang dilakukan. Bagaimana prosesnya? Untuk proses pembelajaran metode problem based learning memiliki sintaks sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, mengucapkan salam, menanyakan kabar, menanyakan kehadiran peserta didik, ice breaking, menyampaikan tujuan layanan, menyampaikan langkah-langkah dan kontrak, menyampaikan terkait materi yang akan disampaikan, dan menanyakan kesiapan peserta didik. Yang kedua, tahap inti, memutar video, menyampaikan materi layanan melalui PPT, membentuk kelompok, memberikan tugas kelompok, memberikan kesempatan presentasi, meminta peserta didik mengerjakan LKPD. Tahap penutup, yaitu mengajak peserta didik membuat kesimpulan, merefleksikan kegiatan, evaluasi layanan, menyampaikan materi selanjutnya, dan menutup dengan salam. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam best practice ini yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam melaksanakan layanan. Yang keempat, rekan sejawat beserta tim IT yang membantu dalam mempersiapkan dan merekam selama proses PPL. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi? Yang pertama, penguasaan atau kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan model dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan mendesain perangkat seperti LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran. Yang ketiga, perangkat IT yang mendukung pembelajaran seperti laptop, HP, kamera untuk dokumentasi dan video, proyektor, dan jaringan internet. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan? Setelah mengikuti layanan yang diberikan, peserta didik jadi lebih memahami pentingnya memiliki rasa empati dan dapat meningkatkan rasa empati itu. Selain itu, peserta didik juga menjadi bisa lebih menghargai dan lebih peduli terhadap teman-temannya yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tindakan bullying bisa dihindari. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasil dari layanan yang diberikan, hasilnya dapat dikatakan efektif bagi peserta didik. Mereka jadi lebih memahami dan mampu meningkatkan rasa empati. Selain itu, setelah mendapatkan layanan, peserta didik jadi lebih menghargai sesama temannya
Dan ini bisa dilihat dari hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik. Mengapa dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon yang pertama yaitu dari kepala sekolah, sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, dari rekan sejawat, sangat antusias dan ingin melaksanakan hal yang sama karena praktek ini dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Orang tua siswa sangat positif karena merasa dengan layanan yang diberikan berdampak pada perilaku peserta didik, terutama ketika di rumah. Mereka menjadi lebih peka dan mau membantu orang tua. Yang keempat, peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, yaitu peserta didik sangat senang, menjadi semangat mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, mereka mendapatkan pengalaman yang baru melalui diskusi kelompok dan bermakna dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Hal yang menjadi faktor keberhasilan ialah dimulai dari dukungan kepala sekolah, sarana atau perangkat yang tersedia di sekolah, dukungan rekan sejawat dan semua pihak yang turut membantu dalam proses kegiatan pembelajaran ini, serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berdasarkan sintak model pembelajaran yang digunakan. Adapun hambatan yang dialami yaitu kendala teknis seperti jaringan yang kurang stabil serta perangkat yang tiba-tiba error. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Guru harus membuat perencanaan dengan baik dan matang serta dapat melaksanakan dengan baik. Perkembangan zaman ini, guru dituntut untuk banyak belajar lagi dan mampu memberikan konten-konten pengetahuan kepada siswa sesuai dengan zamanan. Kemarin terakhir dijelaskan itu sudah menunjukkan layanan ya. Nah, tentang meningkatkan rasa empati. Ya. Nah, Ibu mau tanya Yanti dulu. Menurut Yanti, bagaimana sih layanan yang Ibu berikan kemarin, Yanti? Menurut saya, layanan yang diberikan itu sangat seru, soalnya sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu memulai dengan ice breaking atau permainan sebelum belajar, terus menyampaikan materi dengan video. Oke, jadi menurut kamu pembelajarannya seru ya. Nah, kemudian dari materi yang Ibu berikan itu kan tentang meningkatkan rasa empati ya. Nah, ada nggak dampak yang dirasakan gitu terhadap perilaku yang sendiri? Pastinya ada sih, Bu, soalnya sebelumnya kan saya kurang peka. Setelah mengikuti layanan yang diberikan, saya jadi lebih peka terhadap teman sekelas dan orang sekitar. Berarti ada dampaknya ya dirasakan ya. Oke, makasih ya Yanti ya. Nah, sekarang Nelen ya. Nelen juga kemarin masuk kan waktu Ibu ini kan layanannya. Oke, Nelen, menurut Nelen kemarin layanan yang diberikan itu gimana? Menurut saya, Bu, lebih baik sih, Bu, karena apa yang dikatakan tadi, Ibu juga memberikan kami diskusi kelompok sehingga saya lebih bisa berbicara. Jadi ada manfaatnya juga ya. Ada nggak dampak yang Nelen dirasakan untuk diri Nelen sendiri? Pasti ada sih, Bu, soalnya saya kurang peduli dengan orang sekitar, sekarang saya lebih peduli dengan orang sekitar, terutama keluarga dan orang tua saya juga. Oh, jadi sekarang jadi lebih rajin bantu orang tua ya, jadi lebih paham keadaan orang tua juga. Selain teman-teman juga kan pastinya. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Terima kasih Bu ya sudah mau datang ke sekolah pada hari ini. Jadi begini Bu, saya mau minta sedikit tanggapan Ibu selaku perwakilan dari orang tua siswa ya. Nah, tadi kan saya sudah mempresentasikan video ya, video pembelajaran yang saya lakukan sama anak-anak yang baru ya. Nah,
Bagaimana tanggapan Ibu terhadap layanan yang saya berikan? Menurut saya, setelah melihat video pembelajaran tadi, ini merupakan bentuk inspirasi ya untuk anak-anak, karena sekarang kan kita tahu mereka untuk rasa empati itu sangat kurang. Jadi saya melihat untuk empati itu baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitar sangat-sangat kurang. Mudah-mudahan dengan melihat video ini anak-anak menjadi inspirasinya lebih ya, lebih meningkat ya. Jadi untuk video tadi mungkin anak-anak bisa lihat secara langsung bentuk-bentuk rasa empati terutama dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Berarti Ibu senang juga dengan diberikan layanan ini Bu ya? Oke. Nah, kemudian dari layanan yang sudah saya berikan kemarin itu Bu, ada tak perubahan perilaku anak Ibu di rumah setelah itu? Setelah saya perhatikan ada perubahannya. Pertama sudah mulai membantu kerjaan di rumah, sudah mulai ya komunikasi ya dengan, karena selama ini kan saya lihat anak-anak itu lebih banyak waktunya dengan HP, Sibuk sendiri ya. Jadi untuk komunikasi kita dalam keluarga juga kurang, juga kurang berinteraksi dengan orang tua, gitu ya. Karena lebih cenderung diam jadinya. Berarti setelah layanan yang saya berikan ada perubahan perilaku Ya, Bu ya? terlihat sekali. Memang seperti itu yang kita harapkan Bu ya, jadi ada peningkatan lah pada anak itu ya. Menurut Bu Ati, bagaimana tanggapan terhadap layanan yang saya berikan itu? Layanan yang publik ya sudah bagus kok Bu Rizka. Apalagi mengenai kondisi siswa remaja saat ini ya. Nah, saya lihat di videonya itu juga ada metode layanan ya. Iya, betul. Nah, itu juga saya lihat sudah bagus, apalagi dapat memotivasi anak-anak tentunya ya. Saya rasa nanti ke depannya saya juga akan menggunakan metode yang sama Bu Rizka. Iya, bagus itu sih, soalnya yang anak itu jadi jauh lebih aktif Iya, ya. benar-benar Bu Rizka. Minggu lalu saya kan sudah memberikan layanan nih Pak kepada kelas 11 AKL kan. Nah, dalam layanan itu saya memberi materi tentang meningkatkan rasa empati. Nah, menurut Bapak bagaimana layanan yang saya berikan ini Pak? Sebetulnya dengan adanya apalagi mengangkat tema empati, jadi ini sangat penting sekali, terutama di masa saat ini. Kita tahu sendiri pelajar kita ya, banyak yang suka tawuran, kemudian bertengkar antar temannya, sehingga dengan ibu mengangkat tema berempati tadi sangat betul sekali. Di mana pada zaman sekarang itu sebetulnya siswa itu bukan hanya dituntut untuk pandai, untuk pintar dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi siswa juga dituntut akhlaknya juga harus bagus. Dengan akhlak harus bagus. Jadi tentunya dimulai dari salah satunya bagaimana kita seorang guru tadi mengajarkan berempati, itu salah satunya. Peduli terhadap temannya, terhadap sesama. Jadi Bapak sangat mendukung Pak ya untuk kegiatan layanan yang saya berikan kepada anak-anak terkait perkembangan mereka sebagai remaja lah gitu Iya, Pak ya. betul sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, ketua kelas. Oke. Nah, mudah-mudahan semangat sekolahnya seperti ini ditingkatkan setiap hari dan setiap hari harus hadir seperti ini ya. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai layanan hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk sedikit permainan ya. Mau nggak? Mau ya, biar lebih semangat. Oke, silakan berdiri. Setiap lipatan angka 3 dan setiap ada angka 3-nya diganti dengan kata Yuk, kita mulai dari Mulsen. 1, 2, jos. 1,
tujuan layanan yang mau Ibu berikan hari ini ya. Nah, kalian bisa melihat di sini ada beberapa tujuan yang Ibu siapkan untuk kalian. Yang mana ya Ibu berharap nanti pada layanan kali ini kalian bisa memahami dan meningkatkan rasa empati dalam diri kalian sehingga nanti kalian bisa bergaul dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu berharap kalian nanti mampu merincikan ya, bagaimana sih tanda-tanda seseorang yang memiliki empati tinggi ya. Nah, setelah itu nanti Ibu juga berharap kalian bisa memilah apa saja sih manfaat dari empati itu sendiri ya. Nah, kemudian ya Ibu juga berharap kalian bisa mengikuti. Nanti di sana akan Ibu sampaikan ada cara-cara ya bagaimana sih cara meningkatkan empati. Jadi Ibu berharap nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana? Siap untuk melaksanakan layanan hari ini? Siap. Nah, adapun langkah-langkah layanan hari ini nanti ya Ibu akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan empati ini sendiri ya. Nah, kemudian Ibu juga akan memberikan sedikit pengantar materi ya tentang layanan hari ini ya. Setelah itu kalian akan berdiskusi, nanti Ibu akan memberikan evaluasi layanan ya. Nah, Ibu berharap kalian bisa mengikuti setiap proses ini dengan baik ya. Nah, seperti biasa pelajaran BK hanya 1 jam pelajaran. Nah, topik layanan hari ini yaitu tentang meningkatkan rasa empati ya. Nah, kenapa topik layanan ini diberikan hari ini? Ini diangkat dari masih ada ya, terjadi tindakan pembulian. Jangan jauh-jauh, bahkan di sekitar kita ya. Ada dengar kabar kemarin yang anak OTKP minum racun, bunuh diri? Ada? Tapi nggak meninggal ya? Nah, itu kan salah satu ya dampak dari pembulian yang dia terima kan? Nah, pernah terlibat perkelahian juga di sekolah kita ya? Pernah terjadi ya? Pernah ada perkelahian. Bahkan ada yang datang ke saya itu pernah di-chat, diintimidasi ya, diancam melalui chat atau WA. Nah, itu kan contoh-contoh kasus pembulian yang terjadi di sekitar kita ya. Makanya hari ini Ibu mau mengajak kalian ya, bagaimana kalian menjadi remaja itu nanti bisa memiliki rasa empati yang tinggi sehingga tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang mau Ibu berikan hari ini ya. Tentang apa tadi videonya? Tentang pembulian. Kita langsung saja ya masuk ke materi tentang empati ini sendiri ya. Saya mengajak kalian menjadi remaja keren, remaja yang memiliki empati tinggi ya. Oke, ini sama dengan kalian anak SMA kan? SMA SMK ya. Oke, nah berbicara tentang empati itu sendiri ya, ada yang tahu nggak apa sih itu empati? Oke, nah, Yula, apa itu empati Yula? Empati merupakan kebukaan kita di mana seseorang merasakan pikiran, keadaan, yang namanya. Oke, empati adalah di mana kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Nah, susah senangnya orang itu kita bisa merasakan. Nah, dari kita memiliki perasaan yang peka itulah membuat kita
kita tidak mampu menyakiti orang lain. Orang yang tingkat empatinya tinggi sudah pasti dia bisa diterima di mana saja, ya, karena dia akan disukai oleh banyak orang, ya. Nah, itu tadi sepintas gambaran tentang empati itu sendiri, ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kalian akan membentuk kelompok. Ya, di sini saya sudah menyiapkan anggota kelompoknya. Bisa dibaca dari belakang? Bisa, jelas ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok sesuai daftar namanya yang ada. Kelompok 1 di sana akan membahas tentang tanda atau ciri seorang berempati tinggi itu seperti apa. Kemudian kelompok 2 itu mencari manfaat sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian yang kelompok ketiga nanti di sana akan mencari ciri sebaliknya, ya, mencari ciri seseorang yang memiliki rasa empati yang rendah. Terus kelompok 4 ya nanti akan mencari dampak empati yang rendah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tanda seseorang berempati tinggi yaitu memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, merasakan emosi orang lain. Ketiga, kebanyakan orang yang berempati adalah seorang introvert. Yang keempat, intuisinya tinggi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Cukup banyak ya ternyata hasil dari apa yang mereka diskusikan. Nah, apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Oke. Menurut saya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah cukup jelas dan sudah sepantasnya sebagai seorang remaja kita mesti menanamkan perilaku empati yang tinggi dalam diri kita. Oke, tanggapan yang bagus sekali dari Kesrin. Tepuk tangan juga buat Kesrin ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, Ibu minta seperti kemarin silakan dikerjakan. Di sini ada beberapa soal ya terkait apa yang sudah Ibu sampaikan dan yang sudah kalian diskusikan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya hasil dari layanan yang Ibu berikan hari ini? Mau Sen? Oke Sen, bagaimana Sen? Sebagai remaja, kita sangat perlu meningkatkan rasa empati dalam diri supaya kita bisa lebih menghargai dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga tindakan yang merugikan atau bullying bisa dihindari. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Sen. Saya rasa ada banyak hal yang sudah kalian lalui, yang kalian pahami, mulai dari tanda orang berempati itu seperti apa, ya. Kemudian apa saja manfaat dari memiliki empati yang tinggi dan bagaimana cara mengembangkan empati itu sendiri. Kalian silahkan isi evaluasi ini, ya. Aku berharap semoga layanan hari ini bermanfaat buat kalian ya, dan kita sama-sama bisa meningkatkan rasa empati dalam diri ya, dan kalian akan menjadi seorang remaja keren kalau menurut saya ya, bisa mengembangkan empati ini dengan baik. Nah, selanjutnya dimana kita akan membahas tentang manajemen waktu ya, pentingnya memanajemen waktu. Nah, hari ini Bu Rasa cukup sampai di sini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.